Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Hayati. Saya mahasiswi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Andalas dengan nomor BP 1610852007. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Kebijakan Luar Negeri Israel terkait dataran tinggi Golan di masa pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Terlebih dahulu, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari penelitian saya. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai dataran tinggi Golan. Dataran tinggi Golan adalah area perbukitan seluas 1.800 km persegi yang berbatasan dengan 3 negara, yakni Israel, Suriah, dan Lebanon. Dataran tinggi Golan adalah daerah yang strategis baik dari segi ekonomi maupun dari segi militer. Bagi Suriah, dataran tinggi Golan memberikan keuntungan ekonomi yang sangat besar karena daerah ini merupakan penghasil komoditas seperti apel, tomat, biji-bijian, dan panen makanan ternak. Selain itu, daerah ini juga memberikan Suriah kontrol terhadap bagian hulu Sungai Jordan, di mana Sungai Jordan merupakan sumber air yang sangat penting bagi Suriah dan negara tetangganya. Sedangkan bagi Israel, dengan menguasai dataran tinggi Golan, memberikan Israel tempat baru untuk membentuk pemukiman penduduk baru. Buat Israel harus membangun sistem irigasi yang mampu menghasilkan 25 juta kubik air setiap tahunnya. Dengan kemampuan irigasi tersebut, Israel mengubah dataran tinggi Golan menjadi daerah yang mampu menghasilkan komoditas seperti buah-buahan, sayur-sayuran, biji-bijian, minyak zaitun, dan anggur. Selain itu, Israel juga mengubah dataran tinggi Golan menjadi tempat yang sangat baik untuk beternak domba, kambing, dan lembu. Sementara dari segi keamanan, daerah ini memberikan buffer zone alami bagi Israel. Secara sah, dataran tinggi Golan dimiliki oleh Suriah, di mana daerah ini dahulunya merupakan bagian dari provinsi Al-Qunaitirah. Namun, pada tahun 1967, Israel menyerang Suriah dan berhasil menduduki 2/3 dari wilayah ini. Tidak tinggal diam, Suriah sebagai pemilik sah dari dataran tinggi Golan melakukan upaya untuk merebut kembali dataran tinggi Golan pada tahun 1973 bertepatan dengan Hari Raya Orang Yahudi, membuat sistem pertahanan Israel saat itu lengah sehingga Suriah berhasil menduduki kembali dataran tinggi Golan. Namun, pendudukan ini hanya berlangsung selama 3 hari karena kekurangan kekuatan militer yang dimiliki oleh Suriah. Kemudian, secara sepihak pada tahun 1981, Israel menganeksasi dataran tinggi Golan dan merubah namanya yang sebelumnya adalah Al-Jaulan menjadi dataran tinggi Golan seperti yang dikenal saat ini. Upaya Suriah untuk merebut kembali daerahnya tersebut tidak berhenti pada Perang Yom Kippur saja. Suriah kemudian melakukan upaya negosiasi dengan Israel. Upaya ini mendapatkan sambutan baik dari Israel, di mana Israel bersedia mengembalikan dataran tinggi Golan yang didudukinya dengan persyaratan Suriah mau menormalisasi hubungannya dengan Israel. Upaya Suriah melalui jalur negosiasi ini dapat dilihat pada tabel berikut. Pada tabel dapat dilihat bahwasannya persyaratan dari kedua negara tetap sama, yakni di mana Israel meminta Suriah untuk menormalisasi hubungan terlebih dahulu, baru Israel mau mengembalikan dataran tinggi Golan. Sementara Suriah menuntut Israel mengembalikan dataran tinggi Golan terlebih dahulu, baru menormalisasi hubungan. Hal inilah yang membuat tarik ulur proses negosiasi yang berlangsung dari tahun 1991 hingga tahun 2008. Ditambah lagi dengan permasalahan internal yang dihadapi oleh pemimpin Israel yang menyetujui rekonsiliasi dengan Suriah. Pada tahun 2008, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu terpilih untuk kedua kalinya sebagai Perdana Menteri Israel. Sebenarnya, pada masa pemerintahannya yang kedua kali ini, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu masih sempat membicarakan perundingan damai mengenai dataran tinggi Golan dengan Presiden Bashar al-Assad. Namun, pada tahun 2011, konflik Suriah meletus, membuat pembicaraan mengenai pengembalian dataran tinggi Golan ini terhenti. Dengan menguasai dataran tinggi Golan, Israel diuntungkan dari segi militer, di mana melalui daerah tersebut, Israel dapat mengamati pergerakan di sepanjang dataran tinggi Golan, sehingga ibu kota Suriah di Damaskus. Namun, pada tahun 2012, Israel yang tidak memiliki kepentingan sama sekali menyerang Suriah. Serangan tersebut menargetkan sisa dari dataran tinggi Golan yang berada di bawah pendudukan Suriah. Namun, anomali di sini adalah Israel tidak menyerang daerah konflik seperti Aleppo atau Dera, melainkan menyerang batasan dataran tinggi Golan yang dimilikinya dengan wilayah dataran tinggi Golan yang dimiliki Suriah dan ibu kota Suriah yakni Damaskus. Selain itu, target serangan dari Israel ini sendiri adalah sejumlah fasilitas militer dan bandara. Puncaknya, pada tahun 2016, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang sebelumnya masih membicarakan perundingan damai dengan Presiden Bashar al-Assad yang berbunyi bahwasannya Israel tidak akan lagi menegosiasikan perundingan damai mengenai pengembalian dataran tinggi Golan kepada Suriah, karena dataran tinggi Golan selamanya akan menjadi milik Israel. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu ini sendiri berasal dari Partai Likud, yaitu sebuah partai di Israel yang merupakan partai sayap kanan garis keras yang menolak segala bentuk rekonsiliasi dengan Palestina maupun Suriah.
Tidak seperti sebelumnya, pada masa pemerintahannya yang kedua ini, karir politiknya sangat awet yang membuatnya terpilih berulang kali hingga saat ini. Sehingga setiap kebijakan luar negeri yang diambil oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berfokus kepada usaha untuk menyenangkan basis politiknya, didukung oleh sistem pemerintahan di Israel, di mana seorang Perdana Menteri tidak memerlukan persetujuan parlemen untuk membuat keputusan yang berhubungan dengan hubungan luar negeri. Karena kebijakan yang diambil oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu ini berbeda dengan kebijakan yang diambil oleh para pendahulunya, maka pertanyaan penelitian dalam penelitian saya adalah bagaimana personal karakteristik atau karakter pribadi dari Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mempengaruhi kebijakan luar negeri Israel terkait dataran tinggi Golan. Sedangkan tujuan dari penelitian saya adalah memberikan analisis atau mendeskripsikan bagaimana personal karakteristik tadi mempengaruhi Benjamin Netanyahu untuk mengambil kebijakannya untuk tidak lagi menegosiasikan dataran tinggi Golan dengan Suriah. Adapun manfaat yang didapat dari penelitian saya ini, baik bagi para pembaca maupun para peneliti lain adalah penelitian ini bisa menjadi sumber informasi mengenai proses pembuatan sebuah kebijakan luar negeri di Israel dengan berfokus kepada individu selaku decision maker. Selain itu, penelitian ini juga memberikan informasi lain seperti biografi dari Perdana Menteri Benjamin Netanyahu itu sendiri, dan informasi-informasi lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Sementara itu, sebagai pembanding dan rujukan, peneliti mengambil 5 buah sumber pustaka. Yang pertama bersumber dari artikel tulisan Windratmo Suwarno yang berjudul Peran Strategi Suriah dalam Konflik Arab-Israel terhadap Legitimasi Presiden Bashar al-Assad. Artikel ini berkontribusi untuk memberikan informasi dan menjadi sumber pembanding mengenai apa kepentingan yang dimiliki oleh negara-negara yang terlibat dalam konflik Suriah. Studi pustaka yang kedua bersumber dari sebuah artikel jurnal yang berjudul Motivasi Suriah Merebut Kembali Dataran Tinggi Golan dari Israel pada tahun 2009, karya Itjang Carsono dan Dion Wahyudi. Artikel ini berkontribusi untuk memberikan informasi mengenai perundingan dan negosiasi yang telah dilaksanakan oleh Suriah dalam upayanya untuk mendapatkan kembali dataran tinggi Golan. Kepustakaan yang ketiga bersumber dari sebuah artikel dengan judul Pertahanan Israel, Awal Buramnya Masa Depan Perdamaian di Timur Tengah, karya Abdul Rahman. Artikel ini berkontribusi untuk memberikan informasi mengenai politik manuver yang dimiliki Israel, yaitu di mana Israel berusaha memancing konflik dengan negara-negara lain agar dapat melakukan tekanan politik dan memperoleh tanah demi memperluas wilayahnya. Di kepustakaan yang keempat bersumber dari sebuah artikel dengan judul Israel Foreign Policy Under Benjamin Netanyahu, karya Ronan Hoffman. Ronan menggambarkan perbedaan-perbedaan antara kebijakan yang diambil oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dengan para pendahulunya. Selain itu, Ronan juga memberikan informasi mengenai proses pembuatan kebijakan luar negeri di Israel. Studi kepustakaan yang terakhir atau yang kelima bersumber dari sebuah artikel yang berjudul Israel Interests and Options in Syria, karya Larry Hanauer. Dalam artikel ini, Larry menyampaikan apa saja kepentingan yang dimiliki oleh Israel untuk terlibat dalam konflik Suriah. Untuk kerangka konseptual, saya menggunakan konsep kebijakan luar negeri, di mana dalam menganalisis sebuah kebijakan luar negeri, terdapat 3 level analisis yang dapat digunakan. Ketiga level analisis tersebut adalah level analisis sistem, negara, dan individu. Karena fokus dalam penelitian saya adalah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, maka saya akan menggunakan level analisis individu. Sehingga saya menggunakan konsep pendukung. Konsep ini berasal dari artikel Margaret G. Herman yang berjudul Explaining Foreign Policy Behavior Using the Personal Characteristic of the Political Leader. Dalam artikelnya, Margaret G. Herman mengutarakan bahwasannya ada 4 karakteristik individu dari seorang pemimpin yang dapat mempengaruhi kebijakan luar negerinya. Dilihat dari tabel berikut, yang pertama yaitu bahwasannya ada pemimpin yang cenderung untuk membuat kebijakan luar negeri yang bersifat agresif. Tipe pemimpin yang kedua adalah tipe pemimpin yang memandang bahwasannya segala hal yang terjadi dalam dunia internasional tidak dapat dikontrol. Pemimpin seperti ini cenderung lebih memiliki motif untuk bekerja sama dan membentuk sekutu dengan negara-negara lain. Setiap kebijakan yang dihasilkannya lebih bersifat moderat. Sedangkan untuk metodologi penelitian, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analisis, karena penulis berusaha menjelaskan bagaimana karakteristik pribadi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Sedangkan untuk batasan penelitian terbatas kepada tahun 2012 hingga tahun 2019. Untuk unit analisisnya sendiri, yaitu Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dengan level analisisnya state atau negara. Sedangkan untuk teknik pengumpulan data adalah secondary data. Selanjutnya, sistem penulisan, di mana pada bab 1 itu akan dijelaskan latar belakang dari kebijakan luar negeri Israel terkait dataran tinggi Golan dengan unit analisis Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Kemudian juga akan dijelaskan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi pustaka, kerangka konseptual,
dan metodologi penelitian. Selanjutnya, pada bab 2 akan dijelaskan kebijakan luar negeri Israel terhadap dataran tinggi Golan. Bab 3 akan menjelaskan mengenai biografi dari Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Nah, pada bab 4 akan dijelaskan bagaimana karakteristik pribadi atau personal karakteristik dari Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mempengaruhi kebijakan luar negeri Israel yang diambil terkait dataran tinggi Golan. Untuk bab 5, yaitu penutup, berisi mengenai kesimpulan dan saran untuk penelitian yang saya lakukan. Sekian presentasi dari proposal penelitian saya kali ini. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.